Oke, to the point aja deh. Kalau memang makan gajah bisa bikin saya sukses, ayolah saya laksanakan. Mana tutorialnya? Setidaknya itu yang saya katakan pada guru-guru bisnis saya waktu itu. Tapi masalahnya gajah ini kan gede banget. Kalau saya dinosaurus atau T-Rex mungkin bisa saya caplok itu gajah. Tapi saya manusia biasa, gimana caranya? Sudah saya pastikan, guru-guru saya ini bukan dukun. Jadi ritual makan gajah ini bukan klinik ya, tapi teknik murni kesuksesan. Nah, terus bagaimana tekniknya? Nih, kata guru saya begini. Pertama, langkah pertama adalah potong-potong gajahnya. Kedua, kalau nggak habis, ya masukin ke freezer. Terus, kalau bosen makannya gimana? Ya ganti aja. Besoknya daging rendang gajah, besoknya lagi ya, steak daging gajah, besoknya lagi sate gajah. Ya terserah, bikin variasinya aja. Loh, kok nggak keren ya? Beda dengan dinosaurus atau T-Rex ya, yang biasa caplok gajah gitu, yang bisa caplok gajah. Kita manusia kan kita punya golok, kita punya kulkas, kita bisa masak ya kan, gitu. Ya yuk pakai cara-cara manusia aja, begitu kata guru saya. Nah ini yang terjadi sama impian kita. Kalau kita punya impian yang besar, cara menyelesaikan impian kita tadi, ya kita potong-potong impian kita yang besar tadi. Ya kalau udah dipotong-potong kecil-kecil, kita makan satu-satu. Ntar juga habis kok. Nah, ini yang membedakan 3 orang level pemakan gajah di dunia ini. Jadi ada 3 level pemakan gajah di dunia ini. Yang pertama, orang suatu hari. Nah, orang suatu hari adalah orang yang apabila di hadapannya ada seekor gajah yang dipikirkannya adalah terlalu besar untuk dimakan. Jadi dia hanya menyamankan kalimat suksesnya dengan moto suatu hari nanti akan aku makan gajah ini. Ya, hati-hati dengan kalimat suatu hari nanti loh ya. Suatu hari nanti adalah pernyataan pengganti saya tidak merencanakan. Suatu hari nanti saya akan keliling dunia. Saya tidak merencanakan keliling dunia. Suatu hari nanti saya akan kaya raya. Saya tidak merencanakan kaya raya. Suatu hari nanti saya akan umroh sekeluarga. Saya tidak berencana umroh sekeluarga. Suatu hari nanti saya akan punya rumah yang besar. Saya tidak merencanakan punya rumah yang besar. Bagi dia, umroh, keliling dunia, rumah besar, atau makan gajah yang besar adalah hal yang besar dan gak perlu direncanakan, apalagi dilaksanakan. Udahlah, biar enak terdengarnya, bilang aja suatu hari nanti. Orang tipe yang kedua adalah orang yang hajar boleh. Saya langsung terjun pak, nggak pakai teori. Keren ya, nggak pakai teori. Padahal intinya sih nggak pakai otak. Pembenarannya aja biar kelihatan keren gitu. Orang lapangan, petarung lapangan atau apapun istilahnya. Orang di level hajar bleh ini kalau dihadapkan satu ekor gajah, ya langsung hajar bleh dimakan gitu. Tapi masalahnya baru makan kaki gajah aja udah kekenyangan, nggak kuat ya. Kalau yang punya kemauan yang kuat, daya juangnya tinggi, ya mungkin baru makan berapa? Baru makan satu kaki gajah aja mungkin sudah kekenyangan. Bayangkan satu kaki gajah itu udah sama dengan berat satu orang dewasa. Nggak mungkin lah secara nalar tidak mungkin bisa makan seluruh gajah itu. Yang ada ya muntah-muntah mungkin. Nggak bakal selesai orang-orang seperti ini menyelesaikan makan gajahnya itu. Nah, tipe orang yang sukses, tipe orang yang ketiga ini ya, yang terakhir ya, ini orang yang berpikir seperti manusia sebagaimana kodratnya sebagai manusia berakal, ya, sebagai manusia berakal. Ya gimana caranya? Ya potong-potong aja. Dimasukkan kulkas dulu, dimasak dulu gitu. Ya kalau bosan besoknya dimasak jadi sop, besoknya dimasak jadi sate, besoknya jadi dendeng dan lain-lain ya. Nah, orang-orang kayak gini mereka nggak gentar melihat gajah yang besar, nggak gentar punya impian yang besar. Dan mereka potong-potong impian mereka menjadi goal-goal yang masuk akal ya, measurable, sangat terukur dengan kemampuan mereka di saat itu. Dan terus berkembang orang ini, kemampuannya terus berkembang. Ayo konsisten selesaikan goal-goal kita sambil belajar tumbuh berkembang. Ya hari ini mungkin kita baru bisa bikin daging gajah bakar yang mungkin rasanya nggak karuan ya, seperti apa rasanya gitu. Lama-lama Anda kan juga jago juga, kita jago juga lama-lama bikin menu-menu lain ya. Sop daging gajah, dendeng daging gajah, ya lawang bahannya banyak banget kok gitu. Gajah sebesar itu bahannya banyak gitu. Keahlian akan mengikuti jam terbang. Pendalaman, repetition, pengulangan, sampai akhir selesai habis gajahnya, Anda menjadi seorang maestro di bidang Anda. Ayo, calon-calon maestro, besok kita bikin sop buntut gajah. Kayaknya enak banget nih.